Saudara, ikon buah semangka meramaikan jagat media sosial dalam 2 hari terakhir. Nah, apa makna semangka bagi perjuangan rakyat Palestina dan bagaimana sejarah konflik Palestina dan Israel bermula? Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Sering lihat ikon buah semangka di media sosial? Apa arti semangka bagi perjuangan warga Palestina dan bagaimana awal mula konflik Palestina dan Israel bermula? Kita diskusi bahas ini. Dalam 24 jam terakhir, media sosial dipenuhi ikon buah semangka. Semangka sendiri merupakan ikon yang menggambarkan perjuangan rakyat Palestina. Simbol ini digunakan saat tahun 1960-an. Kala itu, pemerintah Israel melarang pengibaran bendera Palestina. Ketika larangan berlangsung, simbol buah semangka digunakan saat unjuk rasa menentang pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Mereka membawa irisan semangka sebagai pengganti bendera. Buah semangka juga mewakili warna bendera Palestina. Jadi pada waktu pasca perang 1967 itu Israel itu melarang Palestina itu mengibarkan bendera di wilayahnya. Maka itu bendera Palestina itu kan hitam, putih dan hijau merah kan, ya. Itu kan kandungannya hitam, putih, hijau, merah, ya. Itu kan ada di dalam semangka loh. Ya, hijau kulitnya, hitam itunya bijinya, merah buahnya, putih antara kulit dengan buah itu ya. Itu memang kalau kita lihat merah itu memang lambang kemenangan orang Islam di Andalusia ya pada masa dinasti Muawiyah gitu. Kalau putih itu pada waktu penyebaran Islam di bawah dinasti Umayyah gitu lambangnya. Lah kalau hitam itu memang lambang ketika Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya, 3 sahabat Nabi dan 1 ponakan Nabi itu kan yang meneruskan penyebaran Islam. Itu memang menggunakan lambang hitam. Kita mundur ke belakang sejenak melihat bagaimana awal mula pendudukan Israel di tanah Palestina terjadi. Nah, kemudian orang Yahudi itu menjadi bangsa yang tersebar di beberapa negara Eropa Timur, Eropa Barat, dan juga Amerika. Ya, itu awal mulanya mereka keluar dari Palestina. Kemudian karena mereka merasa tidak nyaman berada di Eropa Timur yang memuncaknya itu nanti peristiwa Holocaust ya tahun 1945. Tapi sebelum itu mereka sudah berkeinginan untuk kembali ke Palestina. Maka mereka menyelenggarakan Kongres Zionis Internasional di Basel, Swiss pada tahun 1897. Ketika menjelang Perang Dunia Kedua itu atau beberapa setelahnya orang Yahudi merasakan penderitaan yang dalam di Eropa Timur dan Eropa Barat ketika Nazi Jerman itu membantai 6 juta orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust. Holo itu lubang, kos itu api ya, yang dalam cerita itu diberitakan kalau 6 juta orang Yahudi itu ditaruh di kan konsentrasi di Auschwitz. Itu sepertinya di Polandia ya, di Polandia. Maka mereka semakin terdorong untuk kembali ke Palestina. Maka mulailah mereka berbondong-bondong ke Palestina. Nah, itu bisa didetek mulai konflik dengan penduduk setempat ketika kedatangan orang Yahudi itu ya, secara masif ya dari beberapa negara Eropa Timur gitu. Hampir 1 bulan perang antara Hamas dan Israel terjadi. Kini kondisi di Gaza semakin tak terkendali. Israel mengklaim telah mengepung Hamas di Gaza. Kondisi warga Palestina di Gaza semakin tak menentu. Kamp-kamp pengungsi menjadi sasaran serangan militer Israel. Tak ada tempat yang aman untuk warga berlindung. Di sisi lain, permasalahan sehari-hari juga muncul. Para wanita Palestina di Gaza bahkan terpaksa harus meminum pil penunda menstruasi karena pasokan air bersih yang terbatas.
Dengan kondisi yang semakin memburuk, warga negara asing kini berbondong-bondong meninggalkan Gaza setelah pintu perbatasan Rafah dan Mesir dibuka. Untuk pertama kalinya, 400 orang yang terdiri dari warga negara asing dan warga Palestina yang mengalami luka parah meninggalkan Gaza melalui pintu perbatasan Rafah. Selain karena alasan keselamatan, mereka juga mengaku kesulitan mendapatkan makanan dan minuman selama di Gaza. Momen dibukanya pintu perbatasan di Rafah juga dimanfaatkan Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan 4 WNI dan 1 istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza. Pada tanggal 2 November, dari sejak pagi hari, kita coba lagi lakukan evakuasi. Namun gagal lagi karena situasi tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, keselamatan para WNI adalah prioritas. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November siang hari, evakuasi dicoba kembali. Dan alhamdulillah berhasil. 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil dievakuasi. Agar gencatan senjata bisa dilakukan, perlu ada komitmen negara-negara besar mendorong kedua belah pihak untuk menghentikan serangan. 9.000 warga sipil di Gaza dan 1.000 warga sipil di Israel tewas akibat perang selama 3 minggu ini. Berapa banyak korban lagi hingga perang ini bisa dihentikan? Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.